Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Arzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semuanya, yaitu ada beberapa risiko pinjol yang terbesar teman-teman, yang jarang diketahui oleh orang-orang semuanya teman-teman. Nah, risiko pertama itu teman-teman, apabila kalian mengajukan pinjol, kalian harus teliti dulu apakah pinjol ini ilegal atau legal teman-teman. Nah, kalau dia ilegal, yang ilegal ini berbahaya teman-teman. Berbahayanya kenapa? Dia tidak terdaftar di OJK dan tidak diawasi oleh OJK teman-teman. Dan apabila tidak diawasi oleh OJK, maka dia akan semena-mena menagih kalian. Bahkan bisa dia menagih dengan cara kekerasan ke rumah teman-teman. Ya, karena dia tidak diawasi oleh OJK. Jadi dia secara dia sendiri aja, suka-suka dia saja menagih dan bahkan bisa melakukan kekerasan teman-teman. Dan dia juga bisa menyadap HP kalian dan masuk ke HP kalian dan menggeledah semua HP kalian dan mengambil semua nomor kontak yang di HP kalian, di galeri kalian. Dia bisa mengacak-ngacak HP kalian teman-teman. Itu yang pinjol ilegal teman-teman. Nah, kalau pinjol legal yang resmi, dia diawasi oleh OJK, dia mengikuti aturan OJK, dan dia tidak semena-mena menagih debiturnya atau nasabahnya, karena bisa dia melanggar undang-undang dari OJK teman-teman. Undang-undang OJK dari pengawasan keuangan. Nah, itu pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman, risikonya itu kalau pinjol yang terbesar itu ialah yang dimana bunganya itu sangat besar. Bunganya bisa bahkan hampir 50% per tahunnya teman-teman. Bisa kalian membayarnya separuh dari pinjaman kalian itu bunganya. Nah, apabila kalian telat dan bunganya itu bergulung, dari bunga berbunga lagi dan terus akan berbunga lagi teman-teman, itu semua pinjol, bukan pinjol ilegal saja. Dan pinjol resmi juga seperti itu, bunganya pun sangat besar dan bahkan bisa kalian itu bikin stres apabila sudah terjadi kemacetan, dan belum lagi ditagih dan ancaman segala macam. Nah, selanjutnya teman-teman, risiko terbesarnya itu ini yang sering terjadi di lapangan yang saya lihat, di mana pinjol itu apabila debiturnya, nasabahnya sudah melakukan pelunasan atau sudah lunas pinjamannya, tetapi pinjol ini lupa melaporkan ke SLIK OJK teman-teman. Ini khusus yang pinjol resmi teman-teman yang terdaftar di OJK. Nasabahnya itu sudah lunas, tapi dia tidak melaporkan ke OJK. Bahkan masih tertera di situ bahwa nasabah itu atau debitur itu masih memiliki pinjaman, padahal sudah lunas. Itu sering terjadi di saat saya proses nasabah saya atau debitur saya. Dia mengajukan pinjaman ke bank dan kita lihat SLIK OJK-nya, ternyata ada beberapa pinjaman yang masih menyangkut atau macet di pinjaman online tertentu. Dan kita lihat dan kita tanya kepada debiturnya bahwa debitur tersebut mengatakan sudah lunas. Dan lebih meyakinkan kami lagi, kita lihat aplikasinya, emang di aplikasinya itu sudah lunas, tidak ada tagihan lagi. Tapi di SLIK OJK itu masih ada tagihan, walaupun tagihannya itu tidak sesuai dengan ansur bulanannya teman-teman. Bahkan misalnya angsuran bulannya itu 200.000 sebulan, tapi di situ yang anehnya itu tertera tagihannya itu 50.000 atau 100.000, separuh dari angsurannya itu akan terbaca. Kalau seandainya lewat bulan, itu akan terbaca telat.
Jadi berisiko terbesarnya itu kalian bisa kena B-checking, kena slick OJK. Dan apabila berbulan-bulan itu tidak dilaporkan, maka bisa saja kalian di blacklist oleh OJK, di slick OJK, kena K5, dan di mana-mana kalian tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Padahal kalian sudah lunas di pinjaman aplikasi tersebut. Nah, itu yang sering terjadi, yang saya lihat risiko terbesarnya itu di mana kalian melakukan pinjol. Dan selanjutnya teman-teman, ada juga risikonya itu yang terbesar itu di mana pinjol ini selalu sebar data. Sebar data macam mana maksudnya? Nah, sebar data yang dimaksud di sini, apabila kalian lancar bayar pinjol di satu aplikasi, maka kalian dianggap nasabah terbaik atau nasabah bagus dengan pembayaran lancar, maka data kalian itu akan dibagi-bagikan ke kelompok mereka, ke pinjol-pinjol lainnya, dan pasti ada pinjol-pinjol lain akan menghubungi kalian untuk menawarkan pinjaman. Itu pasti teman-teman. Itu juga saya ada survei di lapangan itu. Tiba-tiba ada nelpon dari pinjol tertentu, tak tahu dari mana nomor telepon kita, tiba-tiba ada nelpon menawarkan pinjaman. Nah, itu dari pinjol yang kalian pinjam pertama tadi. Dia melihat kalian lancar membayar pinjol, makanya dia berbagi kepada teman-temannya lain, pinjol-pinjol lain. Makanya kalian ditawarkan juga dengan pinjol-pinjol itu. Jadi itulah teman-teman resiko terbesar pinjol ini. Saya tidak melarang kalian untuk mengajukan pinjol, ya, tapi harus teliti, harus hati-hati, dan harus bijak untuk menggunakan keuangan. Ajukan pinjaman sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan mengajukan pinjaman lebih dari kemampuan kalian. Jadi maka kalau seandainya kalian macet, pasti akan bengkak bunganya di pinjol tersebut, teman-teman. Dan pastinya ke depannya kalian pasti susah untuk mengajukan pinjaman ke bank-bank lain atau ke pembiayaan lain karena kalian macet atau di blacklist di bank-bank. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu, kalian share kepada teman-teman lain, biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.